Hai, halo semuanya. Selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Jumpa dengan saya, Komang Desvira Putri Winata dalam program Persona. Jadi kali ini aku mau membahas sesuatu yang sangat menarik dan tentunya seru. Nah, topik kita kali ini yaitu mau membahas tentang bullying yang terjadi di sekitar kita. Sebelum itu, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang kuat kepada orang lain dan dilakukan secara terus-menerus yang tujuannya untuk menyakiti. Nah, bullying sendiri sering tidak disadari adanya di sekitar kita. Untuk membahas tuntas topik kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapa dia? Ini dia Gevi. Gevi merupakan salah satu siswi Blasman yang berhasil menjadi Duta Anak Gianyar tahun 2023 bidang komisi dan jaringan. Selain aktif di organisasi luar sekolah, Gevi juga aktif di dalam sekolah loh, dalam bidang akademik maupun non-akademik. Baik, kita langsung kenalan yuk sama Gevi. Hai Gevi. Halo, Oke, gimana kabarnya nih Gevi? baik. Oke, aku mau tanya-tanya nih sama Gevi tentang beberapa hal nih tentang diri Gevi. Nah, apa aja sih kesibukan Gevi selama sekolah di SMA Negeri 1 Belah Batu ini? Kalau kesibukannya sekarang itu belajar untuk PTS atau ulangan-ulangan harian yang ada. Terus latihan lomba color guard juga, latihan OSN kimia sama nari-nari aja sih. Wah, banyak ya Ya, kegiatannya Gevi. Nah, gimana caranya Gevi membagi waktu nih antara kegiatan akademik maupun non-akademik dan kegiatan di luar sekolah? Kalau Gevi sendiri sih karena Gevi suka, jadi Gevi akan berusaha mengatur waktu, mengatur diri juga biar bisa selesailah tugas-tugas sekolah dan hobi-hobi Gevi itu agar tetap berjalan juga. Misalnya pagi, Gevi kan ada waktu itu pagi ya, pas sebelum sekolah. Itu Gevi mungkin pagi-pagi latihan lomba dulu, latihan color guard, terus eh, belajar juga, terus ya lakuin apa aja yang Gevi suka gitu. Habis itu siap-siap sekolah. Jadi bisa lah yang ngatur waktu antara semua kegiatan yang padat ya yang Gevi jalani. Ya. Oke, karena kita sudah kenalan, kita langsung aja masuk ke topik. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya makin berkembang dan kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik dan tentunya berkualitas hanya di Blasman JTB Podcast. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang bullying. Nah, di sini aku mau nanya beberapa hal nih ke Gevi tentang bullying. Nah, yang pertama itu apa sih faktor-faktor pendorong terjadinya bullying yang Gevi tahu? Kalau menurut Gevi sendiri sih ada 3 ya. Yang pertama itu ada dari pergaulan, yang kedua orang tua, yang ketiga itu diri sendiri. Nah, dari pergaulan ini tuh kita cenderung mengikuti apapun itu yang dilakukan oleh teman-teman kita. Baik itu positif atau negatif, yang penting ikut aja gitu. Kan karena kita takut juga mungkin ya ditinggal sama teman-teman. Ya udah jadi kita ikutin aja gitu. Terus yang kedua itu ada orang tua. Kita mengenal yang namanya golden age. Itu dari kita kecil sampai kita berusia 8 tahun. Apapun didikan yang diberikan oleh orang tua itu akan membentuk karakter dari kita. Itu cenderung susah untuk dirubah karena sudah dibentuk gitu dari betul 8 sekali, tahun. ya. Nah, didikan itu misal didikannya yang kurang baik, misalnya anak tersebut sering mendapatkan kekerasan. Kekerasan itu kan banyak ya jenisnya ya, ada 3. Ada 3. Itu yang pertama ada kekerasan fisik, habis itu verbal dan cyber. Nah, terus kalau anak tersebut sering mendapatkan kekerasan fisik, misalnya dipukul oleh orang tuanya, dia cenderung akan membentuk pola pikir bahwa cara untuk meluapkan emosi adalah memukul teman atau memukul diri sendiri. Dan yang kedua, kekerasan verbal itu mungkin kalau dia mau meluapkan emosi dengan cara ya udah caci maki temennya, Berkata-kata kasar, berkata-kata seperti itu ya. kasar, tanpa alasan gitu. Iya. Terus kalau sebaliknya anak tersebut sering bercerita kepada orang tuanya dan orang tuanya juga terbuka, itu pasti mindset anaknya terbuka kayak gitu. Sering melakukan hal positif. Itu jadi kayak apa sih
mereka pasti kayak jarang berantem sama orang tuanya, lebih ke pengerti sama keluarganya gitu. Terus ya udah gitu, jadi ada 3. Faktor pendorong Iya, terjadinya bullying heeh. ya. Nah, dari ketiga faktor pendorong terjadinya bullying, pernah nggak Gekvi sendiri menemukan adanya bullying di sekitar Gekvi? Kalau untuk Gavi sendiri sih nggak pernah ya, belum pernah kayaknya melihat bullying yang sampai keras-keras banget, yang kayak di media sosial kayak dipukul, dijambak, kan sampai permasalahan-permasalahan yang kecil pun disangkut pautkan seperti itu. Iya, Terus kalau menurut Gavi sendiri itu bullying yang kayak lebih ke diskriminasi sih, dia didiem-diemin sama teman-temannya tanpa alasan gitu. Walaupun dia tuh satu circle nih, kayak ada satu orang yang dijauh-jauhin atau didiemin gitu, itu kan juga termasuk bullying tanpa iya, sadar. Lebih ke silent silent treatment gitu. Terus ada juga nih yang nggak dibully tapi ngerasa dibully, karena kan banyak orang yang playing victim, iya bener gitu. banget. Kayak nggak ada yang ngebully tapi merasa dibully gitu, ya udah dia nganggap bahwa dirinya dibully, habis itu kayak digembor-gemborin bahwa aku nih dibully kayak gitu, padahal kan kalau ditanya emang siapa yang ngebully, habis itu nggak ada kayak gitu. Iya, bener banget tuh. Nah, dari Gekvi sendiri apakah pernah mengalami pembulian dari orang lain gitu? Entah dulu ataupun sekarang pas Gekvi udah sekolah di SMA Negeri 1 Blabatu. Oke, pernah pas GVSD itu tahun 2016, GV pindah dari Badung itu ke Gianyar. Kelas 4 SD itu kayak masih belum ngerti bahasa Bali dengan lancar. Terus karena GV itu di Badung dari kecil pakai bahasa Indonesia nih, itu nggak ngerti bahasa Bali kecuali bahasa kasar. Emang Iya, gampang banget di ngertiin bahasa kasar. Terus GV pindah ke Gianyar itu semua teman-teman pakai bahasa Bali. Tapi ada kok yang bisa bahasa Indonesia. Tapi ya mayoritas bahasa Bali iya bahasa gitu. Bali ya. Udah terus GV kan nggak ngerti. Dia ngomong apa tuh nganggong-nganggong, GV nggak ngerti. Terus GV nanya pakai bahasa Indonesia, "Kia ngomong apa?" gitu. Kan di sana pakai bahasa Indonesia soalnya semuanya. Terus tuh nah dari situ dah mulai dibully. Ih, sok bahasa Indonesia kayak gitu. Mungkin mereka karena sekarang kayak udah ngerti ya, mereka bilang, "Aing kan ya sing bisa bahasa Bali," digitu-gituin kayak ya udah sampai ke bullying-nya tuh fisik gitu, nendang-nendang, habis itu dihasut teman-teman biar nggak suka sama Gevi juga. Terus Gevi beraniin diri nih cerita sama orang tua, tuh nangis juga karena belum pernah dibully kayak gitu. Terus ya udah orang tua ngelapor ke sekolah, terus temennya Gevi tuh dimarahin lah sama gurunya. Terus besoknya dimarahin lagi, Gevi dicari sama dia, ini cepu digituin, Dia nggak terima Gevi ngadu ke apa guru gitu. maksudnya nih cerita-cerita ke guru kan kayak gitu. Gevi kan lah emang salah cerita sama guru, siapa suruh ngebully gitu Dia kayak yang salah kan gitu. ngapain marah Tapi balik dia gitu. yang galak gitu. Ya udah gitu Gevi apa namanya cepu ke guru gitu. Akhirnya ya udah disidang berdua di ruang guru, terus ditanya dia kenapa alasannya ngebully Gevi. Terus tuh dia ya bilangnya kayak nggak ada, karena memang nggak ada gitu, apa permasalahannya diri nggak bisa bahasa Bali gitu loh. Kalau memang nggak bisa bahasa Bali mungkin kayak ya udah gitu, Gevi ngerti apa yang dia omongin tapi Gevi nggak bisa ngejawab gitu, nggak ngerti cara apa yang ngejawab pakai bahasa Bali itu. Terus ya udah habis itu maaf-maafan. Ya udah Gevi tuh lama sih gininya, untuk hari-hari ngebulinya tuh sekitar 1 semester tuh Kak. Wah, 6 Heeh. bulan ya, 6 Iya, bulanan. heeh. Itu udah jadinya Gevi kayak yang awalnya kesel ya sama dia tuh kayak ya udah mencoba untuk damai-damai. Ya udah kayak emang bakal terus kayak gini. Kita sekolah bareng-bareng tuh bertahun-tahun gitu Bertahun-tahun loh. ya. Lagi 3 tahun sekolah bareng dia, masa iya bakal dendam terus. Ya udah habis itu hari-hari selanjutnya Gevi kayak ya udah maafin, ya udah ya dia nanya tugas gitu-gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin di sana Gevi dibully karena ada perbedaan ya Iya, antara di sana di sekolah Gevi di Gianyar sama di Badung, Badung heeh. gitu. Jadi ya karena itulah mereka nggak terbiasa dengan bahasanya Gevi yaitu bahasa Indonesia walaupun itu Iya. kan bahasanya kita ya Iya. orang Indonesia gitu. Nah untuk itu, nah dari itu kan Gevi mendapat bully di SD itu kan udah lama banget. Nah cara Gevi untuk mencegah bully di sana itu kan dulu melapor nih ke Iya. guru.
kan banyak cara lain nih untuk bisa Gekvi membela diri jika mendapat pembulian. Ada nggak cara lain Gekvi untuk mencegah pembulian yang misalnya suatu saat Gekvi semoga nggak ya mendapat pembulian gitu, mendapat bully dari orang orang lain? Yang pertama itu intinya kita harus introspeksi diri sendiri ya. Kalau kita memang salah, ya udah minta maaf gitu, jangan malah marah balik. Tapi kalau kita memang benar-benar nggak salah, ya udah kita kayak introspeksi diri sendiri ini sebenarnya salahku apa gitu. Kalau memang benar-benar nggak ada salah, mungkin cerita dulu ya ke temen. Harus cerita tuh nggak boleh dipendam-pendam karena kan gini berdampak pada mental diri Iya, sendiri. mental. Itu cerita ke teman, terus setidaknya diringankanlah dengan cara cerita. Habis itu tanya sama temennya solusinya apa ya, kira-kira kenapa dia ngebully aku kayak gitu. Terus ya udah berani cerita ke orang tua juga kalau misalnya masih sekolah gitu kan biar bisa diurus ke BK gitu. Iya. Terus kalau memang nggak deket nih sama orang tua kan mungkin di sekolah ada BK, tidak mungkin cerita ke BK terus mungkin gurunya bisa bantu untuk penanganan diri sendiri gitu. Terus kalau memang dari pelakunya yang bermasalah, kitanya udah fine-fine aja, nggak ada apa-apa, ya udah kita abaiin aja gitu. Oke. Jadi banyak cara ya untuk kita Iya, mencegah kalau kita lagi dapat pembulian dari orang lain. Untuk mhm. kita membela diri itu ada banyak cara. Nah, menurut Gekvi nih di antara teman-teman nih atau lingkungan sekitar Gekvi, gimana sih cara kita untuk mencegah nih untuk bully ini biar nggak semakin berlanjut berlanjut dan semakin besar gitu loh Mhm, adanya gitu di sekitar kita. mhm. Gimana menurut Gekvi cara mencegahnya? Kalau menurut Gevi ya agak susah sih Kak, karena kita kan udah besar ya. Habis itu juga kita udah tahu hal positif dan negatif. Ngapain sih ngelakuin bullying itu, sedangkan poster-poster bullying udah ditempel di mana-mana. Ya betul Video-video sekali. bullying udah ada kesebar di mana-mana dan hukum untuk bullying itu udah Udah ada, ada ya. heeh. Ngapain sih lebih kayak sadarlah teman-teman bahwa bullying itu nggak ada faedahnya gitu loh. Terus untuk apa gitu, kok memang kita kesel sama orang itu, mending kita bilang aja langsung. Kalau memang kalian males ya, bilang ke orang itu bahwa orang itu salah, ya udah gitu maafin aja gitu, nggak usah kayak, "Eh kamu salah loh, kamu harus minta maaf sama aku." Nggak usah kayak gitu, kayak, ya udah gitu loh, lebih ke ya Iya. udah. Terus kayak untuk kembali ke diri sendiri gitu loh. Ngapain, mending kita ngelakuin hal-hal positif kayak menggali, apa sih sebenarnya hobi kita gitu. Kalau misalnya hobinya nari, mending fokus nari. Kalau memang hobinya mungkin bikin karya tulis atau membaca buku, ya udah literasi banyak-banyak Iya, gitu. mengasah potensi diri Mhm, ya supaya mhm. kegiatan kegiatan kita lebih positif gitu ya biar Iya, nggak ada waktu nih buat ngebully orang gitu heeh, kan. mending kayak nambah value dari kita Iya, sendiri gitu diri kita loh, sendiri, heeh. betul banget. Karena kan menurut GFI juga jarang ada orang yang apa namanya, kayak potensi gitu, orang pintar tuh dibully, pasti kayak yang dibully itu yang dianggap lemah gitu loh. Ya udah Iya, biar kita nggak dianggap lemah, ya udah kita menambah value dari diri kita sendiri dengan cara belajar atau punya prestasi-prestasi gitu. iya bener banget. Mhm. Nah, Givi, apa nih pesan Givi untuk teman-teman di luar sana yang menjadi korban bully dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang membuli orang lain? Yang pertama untuk teman-teman yang pernah dibully, itu mungkin suatu proses dari pembentukan karakter teman-teman di sana biar lebih kuat lagi. Kalian nggak boleh down nih gara-gara bullying. Kalian harus buktiin nih bahwa bullying itu nggak baik gitu loh. Kayak itu tuh bullying tuh emang bener-bener berpengaruh pada mental teman-teman kita. Jadi kayak daripada kita fokus mikirin apa sih yang kurang dari kita sampai kita dibully, mending kita apa namanya, kayak menambah potensi dari diri kita sendiri, kayak ya udah kita ikut lomba-lomba, kita banyak-banyak literasi gitu. Jadinya kita kayak lebih mengerti, ih kenapa sih orang itu ngebully kita, oh ternyata dia sendiri belum bisa menerima dirinya sendiri sehingga dia ngebully orang, seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang pernah ngebully dan kalian sudah sadar sekarang bahwa bully itu tidak baik, ya udah kalian lebih menyuruh teman-teman kalian untuk jangan ngebully karena nggak ada dampak positif dari bully Betul teman-teman gitu, sekali. heeh, Yang ada malah menyakiti ya, mhm, menyakiti orang lain, iya, bahkan juga akan menyakiti diri sendiri heeh, nantinya. Entah itu
mental seseorang maupun fisik seseorang. Bahkan kalau kalian pernah ngebully itu pasti ada rasa bersalah yang akan kalian bawa sampai seumur hidup kalian gitu. Sebelum kalian minta maaf sama orangnya. Dan rasa nggak enak gitu loh. Terus gimana ya, kalian itu mending lebih baca buku biar pikiran kalian terbuka, atau ya lakuin hal-hal positif seperti yang Gevi bilang tadi. Nah, selain itu kan korban-korban bully juga akan ada trauma ya dalam dirinya sendiri Iya. gitu. Entah itu akan merasa insecure, Minder ya gitu. minder gitu karena mungkin sering dipojokkan dan sering terintimidasi lah Iya. gitu. Nah, oke. Nah, banyak sekali hal yang sudah kita bahas pada program Persona pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Gevi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami pembulian dari orang lain, semoga dapat lebih mencintai diri sendiri dan dapat membela diri dari hal-hal yang kurang berkenan untuk diri kita. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin melakukan pembulian kepada orang lain, please stop untuk lakuin itu ke orang lain, karena itu dapat berdampak buruk kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Oke, aku ucapin terima kasih kepada Gevi karena udah mau jadi bintang tamu kita nih pada program Persona pada kali ini. Sama-sama. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Saya Desvira, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.